Saya Yohanes Riono, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini akan membelajarkan materi tentang pengolahan data yaitu median dan modus untuk siswa kelas 6 SD Bunda Mulia. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak Yohanes. Membuka pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, semoga pada pembelajaran hari ini kami bisa menjaga yang dapat kami gunakan pada suatu saat nanti. Tuhan, kami juga mohon untuk selalu memberikan rahmat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah sarapan, belum? Oh, tapi bawa bekal ya? Oke, baik. Hari ini juga ada ujian sekolah. Praktek apa? Agama. Sudah siap? Sudah. Oke, baik. Mari kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri. Kita mengambil sikap bersama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang silakan berdiri berhadapan-hadapan dua-dua. Perhatikan, yang sebelah kanan saya sebut cerdas, lalu yang sebelah kiri cerdik. Nah, ingat yang kanan saya. Cerdik. Siapa yang dengar? Cerdik. Cerdas. Baik. Buka mulut tertawa 3 kali. Hanya begini. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Dan pada kesempatan ini saya berharap nanti kalian bisa mampu mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya tentang statistika atau data, ya. Kemudian menemukan nilai tertinggi terendah dalam suatu data, kemudian menentukan nilai rata-rata, kemudian mampu juga nanti menentukan modus, ya. Lalu mampu juga menentukan nilai tengah dari suatu data. Lalu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dan modus dengan teliti dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk sampai ke sana nanti akan ada aktivitas yang sudah kita siapkan. Mari kita ikuti dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang data, apa itu data. Kemudian sudah belajar tentang tujuan dari pengumpulan data. Kemudian kita sudah belajar cara mengumpulkan data di kelas 4, ya. Kemudian tentang rata-rata pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas, ya. Nah, kemudian oke, untuk mengingat kembali. Nah, ini ada data berupa apa? Diagram apa? Data. Diagram data. Bagus. Ini adalah banyak pengunjung pameran karya siswa kelas 6 SDS Bunda Mulia, ya. Nah, dari data ini ada banyak informasi tentunya, ya. Ada banyak informasi. Di antaranya bisa kita tanyakan dalam berupa pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang di bawah ini. Berapa banyak pengunjung pameran pada hari Senin? 50. Pada hari Kamis? 40. Nah, kemudian pada hari apa pengunjung pameran paling sedikit? Rabu. Pada hari Rabu. Kemudian pada hari apa pengunjung pameran paling banyak? Sabtu. Berapa jumlah pengunjung pameran selama 6 hari? Berapa? 300. Ada jawaban lain?
mengelola suatu pameran, suatu acara, atau mungkin kamu buka stand di G-Expo mungkin pas hari ulang tahun Jakarta. Nah, data tersebut per hari kamu catat oleh karyawan kalian dicatat atau kalian catat sendiri hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ternyata hari Sabtu itu paling banyak. Nah biasanya saat pengunjung banyak kita kasih diskon yang lebih besar supaya semakin banyak yang berkunjung dan semakin banyak yang membeli. Lalu untuk menentukan apa lagi? Nah rata-rata. Oke boleh untuk menentukan rata-rata selama 1 minggu kira-kira per hari itu terjual berapa gitu ya. Apalagi modus. Nah, modus ya, modus apa itu modus? Nilai yang paling Oke, bagus kamu mengerti. Nah, salah satunya juga untuk apa? Untuk bisa menentukan kira-kira kalau kita punya 50 karyawan, kita pameran di beberapa tempat. Tentu di hari Sabtu ini akan kita maksimalkan, ya. Berarti kalau hari Rabu karyawan yang kita perlukan mungkin berapa persennya karena pengunjungnya sedikit, ya, dan seterusnya. Untuk prediksi seperti itu sehingga biaya yang kita keluarkan tidak membengkak atau sesuai dengan. Nah kemarin, gunanya untuk apa kalau kita tahu rata-ratanya? Gunanya apa? Kalau kamu menabung dalam 1 minggu dapat sekian, 1 minggu dapat sekian, 1 minggu dapat sekian. Nah kira-kira nanti akan kita gunakan untuk apa data itu? Nah bagus, untuk membeli barang yang diperlukan. Misal lagi nama? Menghitung harga barang, boleh. Apalagi? Nah, betul ya, semua jawaban benar. Ketika kita mau beli handphone harganya 20 juta. Nah, lalu kita nabung selama seminggu rata-rata sekian. Nah, maka kita perlu waktu berapa lama untuk bisa membeli handphone itu? Kita bisa hitung ya, kita bisa prediksi. Seminggu terkumpul sekian, terkumpul sekian, terkumpul sekian, dan seterusnya. Itu salah satu dari banyak manfaat dari untuk menentukan rata-rata. Nah, sekarang kita sebelum kita masuk ke materi median dan modus, nah sekarang ada permasalahan sedikit. Misalkan diketahui tabungan siswa kelas 6 SD Makmur pada akhir semester 1 sebanyak 5 orang Rp10.000. Lalu 5 orang Rp20.000, 15 orang Rp50.000, 3 orang Rp100.000 dan 1 orang Rp200.000. Kemudian 1 orang lagi Rp500.000. Banyak ya. Kira-kira ukuran pemusatan data apa yang bisa kita tentukan dari data ini? Yang kemarin menentukan rata-ratanya bisa ya. Nah, terus apa lagi tadi sempat disinggung tentang ini? Median. Nah, bisa ditentukan mediannya, bisa ditentukan modusnya. Nah, coba dipikirkan di sini mana yang median, mana modus, rata-ratanya berapa? Dipikirkan saja, ya. Oke. Baik, Pak Il akan ulas sedikit apa itu median, apa itu modus. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah terurut. Perhatikan kata-kata yang saya beri pada warna hijau. Kata kuncinya nilai tengah terurut. Berarti kalau ada data, diapakan dulu? Diurutkan dulu, jangan lupa. Kemudian modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau paling sering muncul dari suatu data. Baik. Nah silahkan jelaskan pernyataan di atas menggunakan kalimatmu sendiri. Nah kita harus terbiasa membaca, kemudian kita mengungkapkan dengan bahasa kita sendiri ke teman-teman, ke guru, supaya nanti mendapatkan, kalau ke guru supaya mendapatkan feedback ya, sudah benar atau tidak, ada yang diluruskan atau tidak dan seterusnya. Kalau dengan teman menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena menggunakan bahasa kalian. Dengan bahasa teman lebih mudah dimengerti daripada mungkin dengan bahasa guru yang tinggi, yang mungkin pelajaran di kelas lebih mengerti lebih dulu daripada teman-teman supaya teman-teman juga bisa bersama-sama belajar. Kemudian yang merasa belum bisa, jangan rendah diri, ya, tetap semangat. Lalu jangan malu bertanya kepada teman, ya. Keinginan untuk bertanya dan mau bertanya itu adalah kemampuan yang bagus. Dan kalau kita malu lama-lama malu sampai kapan kita berani ya? Oke, baik. Kemudian nah, kelompok 55 ya. Boleh komen Pak di mana?
Boleh berhadapan-hadapan. Yuk, yang nomor 1. Langkahnya bagaimana? Diapakan dulu kalau ketemu soal seperti itu? Diurutkan. Setelah diurutkan baru dilihat datanya ya. Nah, kemudian itu yang pertanyaan yang E. Tentukan medianya. Nah, median itu apa? Tadi nilai tengah. Berarti setelah diurutkan lalu dihitung tengah-tengahnya dari kiri ke kanan gitu ya. Satu. Itu boleh. Ya, silakan. Yang nomor 2 silakan didiskusikan, Pak Yu, beri waktu 10 sampai 15 menit ya. Silakan didiskusikan nomor 2. Ingat ya, diskusi ya, jangan kerja masing-masing ya. Kenapa nggak kamu di sini aja tetap dengan Ingat ya, dengan berkolaborasi maka pekerjaan menjadi ringan dan lebih cepat diselesaikan. Teorinya seperti itu, mari kita buktikan. Oke.
Saya minta kelompok A maju untuk memperselesaikan hasil pekerjaannya. Teman, kelompok kami cara menentukan nilai rata-rata jumlah data dibagi banyak data sama dengan 490 dibagi 30 dan jawabannya 16,33. Kami menemukan nilai median dengan cara diurut datanya 40, 40, 4,40, dan seterusnya. Jadi kami menemukannya sama dengan urutan ke 15 dan 16 dibagi 2 sama dengan 80 tambah 80 dibagi 2 sama dengan 80. Modusnya 80 dengan cara melihat angka yang dimuncul. Ya, oke, baik. Mungkin dari kelompok B dan C ada yang mau bertanya? Boleh mengoreksi, boleh menanyakan bagaimana caranya supaya menjadi jelas. Jangan angkat tangan. Yuk, silakan. Data-datanya dapat dari Oke, kita bikin tabel dulu. Nah, kita tulis dulu nih nilai ulangannya 40, 50, 60, 70, 80, dan sampai 100. Baru deh kita hitung ada berapa 40 itu jadi kita jadiin banyak siswanya. Jadi jumlah datanya itu nilai yang semua, jadi jumlah data itu yang 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 90 tambah 100. Banyak datanya itu yang siswanya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Silakan kelompok B. Oh, bingung cara menjelaskannya. Itu berarti diapakan dulu cara rincian kalian tadi? Diurutkan. Ini sampaikan kepada teman-teman. Tadi kami mengurutkan, ya. Setelah diurutkan baru dicoret dari belakang sama depan satu-satu atau bagaimana? dari belakang sama depan, dari sama belakang. Oke, dari depan, dari belakang dicoret satu persatu. Lalu, Medianya urutan ke 15 dan 16. oke, mejanya ketemu urutan ke 15 dan 16. Apalagi harus bicaranya cek ya. 80. Kamu tahu dari mana itu 80? Cara tahunya bagaimana? Paling Paling banyak. banyak ada di situ yang dapat 80. Oke ya. Ada yang punya cara beda nggak? Nanti kita lihat. Hasil kerja kelompok B. Medianya 80, modusnya 80, rata-ratanya 72,67. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Dari data ini kita menemukan bahwa rata-rata dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 Kebunan Mulia awal kita menemukan 2130 dibagi 30. Menemukan bahwa hasilnya dari rata-rata tersebut 72,67. Oke, 72,67 berarti sama dengan kelompok B. Yuk, selanjutnya. Kita juga menemukan median dari data nilai ulangan ini sebanyak 80. 80. Oke. Dan kita juga menemukan modus sebesar 80. Modusnya juga 80. Baik. Ini ada perbedaan dengan kelompok A. Mungkin kelompok A mau bertanya boleh. Kan tadi beda kan rata-ratanya. Mungkin Anda salah hitung atau bagaimana? Silakan. Ada yang bertanyakan tidak? Oh. Oke. Sekarang semua perhatikan ke depan duduknya dekat ya. Baik, terima kasih. Saya amati tadi kalian sudah bekerja dengan baik ya. Meskipun awalnya menghitung sendiri-sendiri, lalu fungsi kelompoknya untuk saling ngecek. Oh, kok saya ketemu segini ya, saya ketemu segitu ya, dan seterusnya. Itu boleh kerja masing-masing dulu, baru digabung dalam kelompok boleh. Atau seperti kelompoknya Charlie.
dari awal bersama-sama, oh begini, saya begini dan seterusnya. Kelompok belakang juga sama dan seterusnya. Tidak apa-apa, itu adalah gaya belajar masing-masing, gaya diskusi masing-masing. Tetapi dengan bekerja bersama dengan teman-teman kelompoknya, otomatis apa? Otomatis kita bisa makin percaya diri, ya. Lalu kalau kita bingung kita bisa tanya teman yang merasa lebih tahu bisa memberitahu teman yang lain. Lalu pekerjaan menjadi lebih mudah. Ada yang berkolaborasi, ada yang menulis, ada yang menghitung, ada yang memberi ide, ada yang mengamati sambil memikirkan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kerjasama, ya. Dengan demikian bisa cocokkan untuk saya beda ya. Bedanya di mana? Nah itu saya harapkan dari 3 kelompok ini rata-rata untuk median dan modusnya sama ya, 80-80. Nah, tetapi ada perbedaan dengan kelompok yang A. Nah, ini mereka dapat 16,33. Benar atau salahnya kita lihat kemudian. Nah, baik. Tadi saya melihat bahwa yang pertama untuk cari rata-rata karena tadi jumlahkan semua ya. Jumlahkan satu-satu. Di kelompok B tadi saya melihat ada yang dikalikan 80 kali berapa anak, baru ketemu jumlahnya, baru dijumlahkan semuanya. Lalu di sini tadi dihitung satu-satu. Boleh nggak? Boleh. Tetapi saya harapkan dengan kegiatan ini kan Pak Yud tidak memberikan aturan di situ mana yang harus dikerjakan dulu kan nggak tertulis toh. Berarti kalian bebas mengerjakan medianya dulu boleh, modusnya dulu boleh, atau rata-ratanya dulu juga boleh. Itu adalah bagian dari strategi untuk menyelesaikan soal. Kalau ketemu soal ujian, besok sebentar lagi kamu ujian di akhir April ya, akhir April sampai Mei. Nah, terutama di matematika kamu lihat kalau ada soal yang menurut kamu lebih bisa, kamu dahulukan. Nah, baru nanti yang agak-agak sulit dikerjakan kemudian. Karena tidak ada aturan harus dikerjakan semuanya dulu ya. Kecuali kalau soal-soal yang saling berkaitan seperti apa? Soal sebelumnya jawabannya digunakan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Nah itu memang harus urut ya. Oke baik. Tadi saya lihat caranya yang pertama ada yang digabung-gabung, lalu ada yang mengurutkan. Kemudian untuk cari modus, tadi gampang ya, tinggal dilihat. Oh yang 80 ada berapa, ini ada berapa. Oh yang paling banyak ternyata 80. Rata-rata sama caranya ya. Oke, kemudian yang untuk median, nah tadi kelompoknya B diurutkan. Nah diurutkan, setelah diurutkan dicoret satu-satu ya, depan, belakang, ketemu tengah-tengah. Tengah-tengah 2, dari 15 dan ke 16 ya. Boleh. Lalu di sini juga sama tadi. Nah, yang cari median. Ya, kelompok belakang sama juga ya. Nah, pertanyaan saya, kalau itu datanya ribuan, apakah kamu akan nurutin satu-satu? Lalu apa? Kalau kamu coret dari belakang, mungkin dari halaman sana dari satu, sana satu, ketemu di tengah-tengah di sini. Gak mungkin kan? Nah, berarti kita harus memikirkan bagaimana caranya kalau datanya itu banyak. Ini cuma 30. Coret satu. Data ke 30, data ke 1, data ke 29, data kedua dan seterusnya dan sudah ketemu 15-16. Nah, tadi seperti cara yang kelompok B diurutkan dulu. Lalu nih, 40-nya ada 2, 50-nya ada sekian, 60-nya ada sekian dan seterusnya. Lalu cara nyari modul dicoret, coret 1 ketemu di 80. Nah, itu tentu akan sulit kalau datanya banyak, ribuan, jutaan. Nah, nggak mungkin kita coret satu-satu. Ya, meskipun kita kelompok 5 orang. Nah, ya, Pak Yuk punya cara. Pakai seperti ini, pakai tabel, ya, pakai tabel. Nah. Pertama, nilai 40 ada berapa? Ada 2. Coret di sini 2. Misalkan tidak diurutkan dulu pun nggak apa-apa. Kalau jutaan kita ngurutin juga susah kan, tulis satu-satu belum lagi kalau ada yang terlewat. Begitu selesai kita hitung, wah nggak ada 1,9 dan seterusnya. 900.998 yang 2 kemana? Hitung lagi, repot kan? Nah, tabel. Yang 40 misalkan tanpa diurutkan dulu nggak apa-apa. 40 ada berapa ini? Ketemu di sini. Coret 1. Mana lagi? Urut ke bawah 40, coret 1 lagi. Ada 2. Lalu yang 50 cari, coret 1,
coret sini, dan seterusnya. Nah, nanti yang belum dapat coretan, nah berarti tinggal ditambahkan di sini. Nah, setelah itu dihitung 40 coretannya ada 2 berarti 2. 50 ada 3, 60 ada 4 berarti banyak 4. 70 ada 5. 1 2 3 4 5. Biasanya seperti itu supaya mudah dihitung ya. Nah, dengan demikian akan lebih mudah. Nah, kemudian untuk cari rata-rata pun gampang. Nah, ini tinggal banyak siswanya ini 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 4 tambah 2. Oh, ada 30. Ya. Kemudian tinggal dikalikan 20 kali 40 80. Sorry. 3 kali 50 150, 4 kali 60 dan seterusnya sampai di bawah. Nah, lalu dijumlahkan. Lalu hitung rata-ratanya bagaimana? Hasil jumlah ini dibagi dengan ini ketemu 72,67. Paham ya? Paham. Nah, lebih mudah atau lebih bagaimana? Dibandingkan kita nulis urutin ya. Seperti itu. Nah, lalu nanti ketika kamu di kelas SMP, ini enggak tunggal lagi. Misalkan nilainya 40 sampai berapa sampai berapa kalau datanya banyak, dibikin kelas-kelas nanti. Nah, nanti itu pelajaran selanjutnya kamu SMP dan SMA. Ya untuk SD kita data tunggal dulu ya. Oke, kemudian ada 10, berarti ini modusnya 80. Paling banyak kan? Nah, data ke-15 itu berapa? Data ke-15 ada di mana? Ini 2 tambah 3 5. 5 tambah 4 9. 9 tambah 5 14. 14 tambah 10 24. Berarti data ke-15 dan ke-16 ada di sini. Dipikirkan masing-masing dengan bahasa dan kalimatmu sendiri, nanti ditulis ya. Langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk menentukan media dan modus dari data berat badan siswa di kelasmu ya. Kesimpulannya apa? Nah, kalau datanya itu ganjil, maka medianya itu ada di data urutan ke berapa? Ya, N tambah 1 dibagi 2. Kalau datanya itu 15, nah ini tinggi badannya 15 orang ya. Medianya ada di mana? 15 tambah 1 berapa? 16 bagi 2. Berarti di urutan yang ke-8 itu adalah medianya. 9 tambah 1 bagi 2 berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini medianya. Bener nggak kalau pakai cara-cara seperti teman tadi? Coret 1 ya, coret. Bener. Hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Kita sudah belajar diskusi, kita sudah belajar menyelesaikan masalah, belajar mengingat materi yang telah dipelajari, lalu menggali dari apa manfaat yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan belajar kita dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita ambil sikap doa, teman-teman. Siap, barisan.